Salve Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk memandang salib Kristus ini. Saya memberi waktu kepada kita semua untuk memandang Dia dengan penuh iman, memandang Dia dengan hati yang terbuka, memandang Dia untuk memaknai betapa besar kasih Allah untuk umat manusia. Mari kita pandang Dia yang tergantung di kayu salib ini. Dan sekarang, bolehkah saya bertanya untuk kita semua, apa yang ada di pikiran dan perasaan kita yang begitu kuat dan menggetarkan jiwa kita ketika kita memandang Dia dengan sungguh, ketika kita memandang Dia dengan penuh iman? Apa yang begitu kuat atau apa yang begitu besar kita rasakan di dalam hati dan juga dalam pikiran kita? Dan sekarang, bolehlah katakan dalam hati masing-masing apa yang kamu rasakan. Ungkapkan dengan satu kata yang begitu kuat dan hidup untuk mewakili apa yang kamu rasakan dan kamu pikirkan. Bagi saya, kata yang paling kuat ketika memandang salib Kristus adalah kasih. Kayu salib menjadi lambang penderitaan, dosa, dan juga palang penghinaan dan hukuman. Semua orang yang tergantung di kayu salib adalah mereka yang berdosa, yang hina dan pantas untuk dihukum. Tetapi Allah memilih jalan ini karena salib adalah tanda kasih yang mendalam bagi umat manusia. Kasih itu tidak sekedar kata dan ucapan lidah, tetapi tentang perbuatan. Orang tidak mengasihi sesama dengan hanya mengatakan I love you, tetapi dengan laku kasih yang nyata dalam hidup. Kasih itu nyata bagi umat manusia yang sudah menjauh darinya karena dosa. Kasih membawa kita pulang karena Allah menghendaki kita semua untuk hidup dalam kebahagiaan bersama dengannya. Allah yang mengasihi kita itu datang untuk menebus dosa manusia, dosa yang telah menghalangi manusia untuk hidup bersama dengan Allah. Ia turun ke dunia, merendah untuk mengambil rupa manusia dan menjadi sama dengan kita. Ia mengosongkan diri dan taat sampai wafat di kayu salib. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi menyadarkan kita semua bahwa Ia yang Maha Tinggi itu mau mengosongkan diri, turun dan tinggal bersama dengan kita, mau menjadi sama dengan kita. Ia juga datang untuk mengasihi kita dengan cara yang paling radikal. Ia tidak sekedar datang, tetapi kemudian menebus dosa kita dengan wafat di kayu salib. Jawaban kepada Nikodemus yang bertanya kepadanya menegaskan bahwa ia akan ditinggikan bukan untuk dimuliakan, tetapi untuk menebus umat manusia. Palang penghinaan adalah jalan untuk menyelamatkan. Maka memandang ke atas seperti orang Israel yang memandang ular tembaga untuk diselamatkan. Kini, lewat peristiwa salib, kita semua memandang kepada Dia. Memandang kepada Dia yang tersalib untuk mengalami kasih yang paling nyata, supaya kita ditebus, supaya kita turut diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kasih Allah yang begitu besar memanggil kita untuk mengasihi seperti Dia mengasihi. Perintah untuk mengasihi itu sangat penting.
tetapi sulit untuk dikerjakan dalam kehidupan. Dalam keterbatasan ini, Allah mengutus Roh Kudus sebagai bentuk kasih-Nya kepada kita, agar kita dimampukan untuk saling mengasihi. Kita yang dalam keterbatasan ini dimampukan oleh Roh Kudus supaya bisa mengasihi sesama kita, bahkan kepada mereka yang memusuhi kita. Dengan demikian, dengan kita saling mengasihi, itu berarti Allah Tritunggal hadir dan berkarya dalam hidup kita. Seorang anak bertanya kepada orang tuanya, "Papa, Mama, kenapa harus bangun pagi-pagi?" Dan ketika mereka ke ladang, ke sawah, lalu dia bertanya lagi, "Bapak, kenapa harus panas-panasan? Kenapa harus berjemur? Kenapa harus mencangkul?" Orang tuanya hanya menjawab, "Anakku, suatu saat nanti kamu akan mengerti." Pertanyaan dari Nikodemus menghantarnya untuk kemudian mengerti kasih yang mendalam di kemudian hari. Kata-kata Yesus kepada Nikodemus kemudian dimengerti ketika peristiwa salib itu menjadi nyata. Ketika pengorbanannya itu sungguh-sungguh real, tidak sekedar kata yang terucap. Saudaraku yang terkasih, salib Kristus adalah tanda kemenangan kita atas maut, jembatan untuk menuju hidup yang kekal, dan tanda cinta yang paling mendalam. Seringkali kita merasakan bahwa beban hidup menjadi salib. Kesulitan-kesulitan kita anggap sebagai salib. Yesus mengajarkan kita tentang kasih supaya kita memiliki bahu yang kuat untuk memikul salib kehidupan kita, karena Ia sendiri tidak pernah meninggalkan kita. Kita terus mengasihi tanpa menuntut balasan. Kita terus mengasihi dengan rela berkorban. Dan salib Kristus adalah jembatan menuju kepada keabadian, seperti Allah kehendaki. Maka pandang Dia yang tersalib, agar kekuatan cintanya menggerakkan kita semua untuk saling mengasihi. Biarkan darah dan air yang keluar dari lambungnya kemudian memulihkan kita, dan kemudian kita menyembuhkan yang lain dengan pengampunan. Biarkan salib Kristus ini menguatkan kita supaya saling berbelas kasih, saling meneguhkan, saling menguatkan, saling menyembuhkan, saling menghidupkan satu sama lain di dalam kehidupan kita. Dalam kesulitan dan kesusahan yang paling berat sekalipun, pandang Dia yang telah mencintai kita dengan tulus. Pandang pengorbanannya untuk menemukan kekuatan dan menemukan cinta yang mendalam. Teruslah setia memandang Dia yang tersalib, tekun dalam doa untuk kuat memikul beban salib kehidupan kita, dan jangan sampai tinggalkan salib, karena ia menjadi jembatan untuk boleh mengalami kehidupan kekal. Selamat hari Minggu Pesta Salib Suci. Tuhan memberkati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.